Selamat malam semuanya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita tahu kalau setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, saya, Ita, akan menceritakan sedikit tentang sejarah singkat kemerdekaan negara Indonesia. Setelah 3,5 abad lamanya, kita dijajah oleh Belanda, kemudian Jepang, Portugis, Spanyol, dan Prancis. Dengan semangat yang tinggi dan perjuangan yang tidak pernah henti, rakyat berperang mati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan. Musuh terlihat. Sabar. Maju, maju, maju. Kerja bagus. Wes mandek aku keselek. Hingga pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 7 Agustus, diadakanlah sidang BPUPKI yang menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Hisaichi Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi, Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Sementara itu, pada tanggal 10 Agustus di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Till the end of time. Surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Aha. Pada tanggal 11 Agustus, Jepang melalui Hisaichi Terauchi di Vietnam mengatakan kepada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ini. Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Rajiman, dalam beberapa hari ini kalian sudah akan dapat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hai Jenderal, laksanakan. Pada tanggal 14 Agustus, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang.
Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan berakibat fatal. Ayo Bung, segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena saya mendengar berita di radio bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Jangan dulu Bung, karena saya tidak yakin jika Jepang telah menyerah dan takutnya akan terjadi pertumpahan darah sehingga berakibat fatal dikarenakan pejuang Indonesia belum siap. Tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu. Tetapi tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta diculik sejumlah pemuda dibawa ke Rengas Dengklok yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Rupanya hal ini dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda tersebut diantaranya adalah Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kok kalian rame-rame datang ke sini? Maaf Bung, kami terpaksa membawa Bung Karno dan Bung Hatta demi kebaikan bangsa Indonesia. Setelah mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta, maka Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo berangkat ke Rengas Dengklok guna menjemput Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusunan teks proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Bagaimana kalau yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi diatasnamakan sebagai bangsa Indonesia? Setuju! Kalau begitu, tolong Sayuti Melik teksnya diketik. Baik, Bung. Sudah, Bung. Ini teksnya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, mari kita pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Dan setelah di rumah, Soekarno menyuruh istrinya Fatmawati untuk menjahit kain merah putih yang akan digunakan sebagai bendera pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bu, tolong jahitkan kain ini menjadi bendera merah putih. Oke, baik. Indonesia tanah air beta pusaka. Pada keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat pukul 10,
pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusul dengan pengibaran bendera merah putih. Kepada semua hadirin, dimohon berdiri untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.